Recording betul. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul bersama dan selamat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa terus ya bisa istiqomah di jannah, menapaki jejak langkah beliau. Mudah-mudahan menjadi penerang kita di alam kubur nanti ketika kita menapaki jejak langkah beliau, meluaskan kubur kita insya Allah, dan mudah-mudahan kita berkumpul di padang mahsyar bersama Rasulullah dan di jannahnya kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang kakak ya bunda, Iwafila, Iwafila rahimakumullah, anak Nabi, para orang tua asuh, para jemaah masing muslim bilioner, jemaah Majelis Bismillah Academy. Eh, Tadi Abi buka-buka sebuah ayat itu bisa share screen-nya. Allah membawa Abi pagi hari ini kepada surat 7 ayat 29. Surat Al-A'raf ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul amaru rabbi bil qist. Ya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Wa aqimu ya wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahuddin. Hadapkanlah wujuhakum, wajahmu, inda kulli masjid, pada setiap salat ya, kepada masjid kiblat. Beberapa ayat seperti itu, apa namanya tafsirnya, wad'uuhu mukhlisina lahuddin, ya, dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kama bada'akum ta'udun, kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan sebelumnya. Sadaqallahul azim. Ketika Abi membaca, mempelajari, mentadaburi apa namanya maksud dari ayat ini gitu ya, terbahaslah hadis riwayat riwayat Nasai nomor 3140. Ini sih nabok Abi banget nih, makanya wah kayaknya sejatinya ini tabokan, tamparan, cubitan, gamparan gitu ya buat Abi sejatinya gitu ya. Kalau buat antum juga termotivasi karena hadis dan ayat ini, insya Allah mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, bagaimana pendapat antum, kata kata seorang laki-laki ini, bagaimana pendapat Anda mengenai seseorang yang berjihad mengharapkan upah dan sanjungan? Apa yang dia peroleh? Lalu Rasulullah SAW menjawab, dia tidak mendapatkan apa-apa. And then lalu dia mengulanginya 3 kali. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, dia tidak mendapatkan apa-apa. He gets nothing, he gets nothing, dia nggak dapatkan apa-apa. 3 kali. Kemudian beliau bersabda, ya, yang sehubungan dengan ayat ini, Allah tidak menerima amalan kecuali jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan wajahnya. Sekali lagi, Allah tidak menerima amalan kecuali jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan wajahnya. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Ya, abang kakak, ayah bunda, ya Allah, ini seakan-akan melengkapi berbagai macam puzzle yang ada untuk kita mendapatkan, kita semua pastinya mengharapkan sebuah kemenangan, sebuah perlindungan, ya, sebuah keamanan di yaumil akhir nanti. Ya, kita nggak tahu kemarin berita yang heboh apa tuh.
kecelakaan beruntun di tol ke arah Bandung. Habis ngeliat videonya ya tiba-tiba ada truk cukir nabrak dari belakang, remblong kah atau apa. Ya ajal kita nggak pernah tahu, gitu. Tapi ada mobil yang keserempet doang malah nggak kena yang pertama. Alhamdulillah. Ya, ya seakan-akan umur ini tidak akan ada yang pernah tahu dan masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda ibu rahmatullah, kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kesempatan, peluang untuk berjihad fi sabilillah. Ya. Ya, tentu konteks di sini jihad adalah jihad vital sejatinya ketika kita tadabburi ayat-ayat jihad. eh, Kalau memang tadaburnya ayat-ayat jihad itu adalah jihad kita, ya artinya tanda kutip haram, bukan haram ya, merugi sekali ketika kita berjihad, berperang karena di jalan Allah katanya, tapi ternyata kita malah kata hadis ini mengharapkan upah dan sanjungan. Ya. Nah, namun ketika kita luaskan kita luaskan makna jihad itu bahwa ya belajar adalah berjihad, ya. Berbisnis berjihad, bekerja menjadi SPA, menjadi PNS, menjadi karyawan, menjadi apapun itu ketika antum niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya itu adalah jihad, itu adalah jihad. Mencari nafkah, wow, jihad fi sabilillah. Ya. Apalagi ya apapun yang antum lakukan ya untuk eh, memerangi kebodohan, untuk memerangi kesakitan, yang ujung-ujungnya kita akan menciptakan, mencetak, melahirkan peradaban yang akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bagian dari jihad. Nah, lalu bagaimana dengan maksud dengan apa namanya hadis tadi ya, hadis riwayat Nasai tadi, bahwa bagaimana pendapat Anda mengenai seorang yang berjihad mengharapkan upah dan sanjungan? Ya, kalau upah transaksional itu sudah bagian dari akad ya. Itu sudah bagian dari akad. Itu beda cerita. Karena di awal sebelum antum menjadi SPA, katakan begitu, ada akad transaksionalnya. Oke, ketika Abi berbisnis, kita dagang, jualan handphone misalnya, ada akadnya. Ya, itu tentu bagian dari jihad ketika kita melaksanakan, mengeksekusi akad sesuai dengan perintah Quran dan Sunnah. Ketika kita beratkan timbangannya, ketika ada riba dan seterusnya, justru disitulah tidak ada jihadnya. Disitulah justru kita tidak mentaati perintah Quran dan hadis. Nah, abang kakak ya bunda, ya, ya jadi Abi pengen, bukan berarti nanti, oh berarti gue nggak boleh ngarapin gaji dong. Ini beda konteks ya. Abi khawatirnya antum-antum atau lebih jahat lagi, wah Abi ngasih materi ini nih biar nggak usah ngarapin gaji nih. Atau jangan-jangan nih mau nggak digaji nih kita semua. Nggak begitu ya konsepnya, konteksnya begitu. Karena itu kan memang sudah ada akad transaksional. Nah, abang kakak ya bunda ya warahmatullah. Tapi buat Abi ini untuk hal-hal yang memang kita beramal soleh ya di luar transaksional, ya ketika antum di luar jam kerja gitu ya, ketika antum misalnya menggarap festival yatim bahagia gitu ya, majelis botram gitu ya, ngisi kajian. Nah, ngisi kajian kan biasanya kayak kemarin-kemarin di meeting, bukan kemarin banget sih, hari apa gitu ya, jam 5 pagi habis sudah meeting di sini, ada partner-partner bisnis Abi datang. Terus ya pendek cerita ada Ustadz kondang gitu ya. Abi juga kenal, teman Abi juga. Ya dulu ketika berjuang bersama, ya yes pokoknya tidak pernah memikirkan upah gitu ya. Tapi ketika sekarang temennya yang dulu ikut, ya ibarat kata ayolah Abi sama Beben itu katakan, terus suatu hari nanti Beben gitu, Ben bantu isi dong, terus dia minta amplop ke gue berapa tarifnya begitu misalnya, kan kesel ya gitu ya. Buset gitu. Nah ini orang itu begitulah ceritanya. Ya pendek cerita, si Ustadz ini udah kontak manajemen gue aja, dia minta 15 juta gitu, dia kesel banget, dia cerita kurang lebih begitu. Walau alam bisawab,
saya bukan against Ustadz nggak boleh dapat duit, ya, bukan against, bukan menentang bahwa ya ahli ilmu tidak boleh bertransaksi gitu ya. Konteksnya bukan itu. Justru saya apa namanya, senang kalau para ulama, para para guru-guru Quran gitu ya, guru-guru tahfiz, makanya kita bikin juga pondok guru. Itu kan akibat dari keresahan, kok banyak nih guru-guru, ustadz-ustadz, guru ngaji yang hidupnya ya tidak tersejahterakan. Ya, nah, itu ada yang salah muridnya, yang belajar ngaji yang nggak mau bayarnya juga, katakan begitu gitu ya, nggak mau memberikan yang terbaik buat gurunya ya, atau memang tadi eh, ada ya, akhir yang salah akhirnya guru, apa namanya, ambience-nya, ekosistem. Misalkan ada juga ustadz-ustadz guru-guru yang akhirnya begitu tuh, dia nggak mau bicara kalau nggak ada transaksinya. Nah ini kan masuk nih ketika kita bicara di panggung majelis bahagia gitu misalnya, atau diundang ngisi apa gitu, terus di awal sudah nanya amplopnya berapa gitu ya, fee-nya berapa. Nah ini yang menurut Abi mengkhawatirkan masuk ke dalam hadis ini, sehingga kita jadi nggak dapat apa-apa gitu teman-teman. Sudahlah harapannya upah dan sanjungan. Nah, ya, ini sejatinya buat Abi lah. Ini konteksnya memang semoga antum paham gitu ya. Ketika Abi ngisi, ketika Abi kemarin Abi diminta ngisi ke Bandung juga gitu ya, ya sebuah masjid gitu. Abi benar-benar tidak ingin bertanya berapa fee-nya dan seterusnya. Abi kan tahu ini konteksnya dakwah atau profesional. Kalau perusahaan-perusahaan yang ngundang ya itu kan beda cerita. Atau bicara sanjungan. Nah, kemarin tuh Abi ngobrol meeting juga sama Ayah Beben gitu kan. Intinya ngomongin sosial media, Instagramnya Abi, YouTube-nya Abi dan seterusnya. Ini sedang ada project yang Abi pengen sudah lama sejatinya. Intinya ya Abi pengen mengaktifkan lagi, mau bikin buku lah ini itu dan seterusnya, bikin banyak buku, dari buku itu ngebahas tentang YouTube dan dibahas di YouTube. Tapi Ben, Abi bilang ini, gua nggak bicara monetize, gua nggak bicara nyari uangnya, udah ini legacy. Ini buat legacy itu apa? Ya amal soleh, amal jariah begitu. Nah, Abi sendiri itu berusaha untuk, karena gini, ketika antum mengkaitkan segala sesuatunya, karena kan kita nih sekarang sudah terinstall bahwa everything that we do it for Allah. Apapun yang kita lakukan, konteksnya adalah jihad fi sabilillah. Betul ya? Nah, tapi ketika akhirnya ada dua hal yang setan install di dalam diri Abi, di diri kita, upah dan sanjungan. Upah itu pokoknya transaksional. Pokoknya gua nggak mau jalan, gua nggak mau kerja, gua nggak mau membarsamai muslim bilioner kalau nggak ada uangnya. Misalnya begitu. Atau yang lebih mengerikan lagi nih, ini gue ngomong buat diri Abi sendiri ya. Sanjungan. Sanjungan itu bentuknya apa? Views, likes, comment, share, save. Angka-angka ini nih, ketika kita melihat Instagram Insights, TikTok Insights, or YouTube dan seterusnya, ini kan sanjungan sebenarnya. Oh, kita baru mau bikin konten kalau like, comment, and share, and save-nya bagus. Kalau enggak, kita jadi nggak semangat. Misalnya begitu. Views-nya. Komennya nih, komennya pada komen memuji, menyanjung, atau menyanjing. Menyanjing itu apa, ini bahasa baru? Menganjing-anjingkan gitu. Menyanjung atau menyanjing. Ya, itu suka-suka saya lah. Kosakata baru. Ya. Nah, ya abang kakak ya bunda. Jangan-jangan, jangan-jangan algoritma kita di ini sosmed atau di alam offline kita, Allah belum apa ya, melesatkan kita gitu ya. Karena bisa jadi karena kita otaknya masih upah dan sanjungan. Gue ngomong ini mau nangis nih. Gue ngomong buat diri gue soal. Ya Allah, jangan-jangan saya masih mata duitan dan saya masih mata sanjungan gitu. Padahal Allah bilang di 729 ini kan, ya, hadapkanlah.
Ya, wa aqimu wujuhakum, wajah kamu hanya kepadanya gitu. Dan di ayat ini, cinta, beli tunggu lari pagi. Dalam hal ini udah pakai baju lari, celana lari dan sepatu. Siap-siap. Dan kita harus sehat ya, bagian dari jihad fisabilillah. Habis kajian langsung gas lari pagi. Jam 7 Abi ke pondok lagi setelah lari. Saya mana tadi? Eh, apa tadi? Nah, ada Umi mengganggu konsentrasiku karena ada bidadari masuk lagi. Ahai. Hadapkan, bukan, oh hadisnya tadi ini. Allah tidak menerima amalan kecuali jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan wajahnya. Ikhlas karena Allah dan mengharapkan wajah Allah. Makanya Abi tuh punya goals, punya impian. My ultimate dreams. Nih, antum install ya. Antum copy paste nggak apa-apa. Abi punya dreams, ingin punya, let's say apa, handphone, mobil, whatever lah begitu ya. Antum pengen keluar negeri, pengen umroh, pengen haji, pengen bangun pondok, pengen punya laptop, MacBook, boleh, motor listrik, mobil listrik, itu boleh. That's our big dreams. Tapi our ultimate dreams itu impian mentok kita. Ini yang Abi miliki dan mudah-mudahan kita yuk sama-sama. Yang pertama, husnul khatimah. Mati kita harus dalam kondisi baik. Lu punya mobil bagus, mobil keren, rumah, tapi matinya su'ul khatimah, na'udzubillahi min zalik, kagak enak. Rugi, betul? So, our ultimate dream should be, must be, bukan should be, must be, harus apa namanya, Allahumma dikhatamkan, Allahumma khtim lana bi husnil khatim. Ya, semoga Allah mematikan kita dalam kondisi husnul khatimah. Yang kedua, ya masuk surga. Itu our ultimate dreams. Harus punya visi itu. Yang pertama apa? Ya, husnul khatimah. Yang kedua, ya, udkhulul jannah kata Allah. Ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oh, itu harus kita setting target. Husnul khatimah, masuk jannah, ya, masuk surga. Dan yang ketiga, teman-teman, nah ini, ya, kita bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Karena masuk surga ada yang di emperan surga, di taman surga, begitu ya. Ya, dapat remah-remah AC dinginnya surga gitu mungkin. Ada yang ada di pelataran udah mulai masuk gitu ya. Ada yang di ruang tamu saja, ada yang sampai memang dia bisa merasakan dan benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan semua yang ada di surga bisa menatapnya. Cuma Abi kebayang jangan-jangan, ya jangan-jangan nggak semua bisa begitu. Berharap banget kita bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala kan. Ya. Jadi kita nih sedang berjihad nih sekarang. Antum berjihad melawan ngantuk pagi hari ini. Gue melawan malas nih habis ini lari pagi karena gue pengen sehat kan begitu. Itu berjihad supaya gue sehat loh. Gue bisa tetap bisa beraktivitas, beramal soleh, berdakwah, berjihad fisabilillah. Itu jihad kita. Ya, lah niatkan untuk apa? Niatkan untuk tadi, untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau kita menghadap Allah Subhanahu, antum menghadap Abi deh katakan begitu kan, antum pengen dengan kondisi yang baik, menghadap presiden, wow gitu. Ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita pengen masuk, kita pengen menghadap dengan kondisi tubuh yang terbaik dong. Ya walaupun kalau di surga nanti semua udah jadi keren six pack semua itu. Cuman oke, kalau menurut Abi ya I always, saya ingin selalu memberikan yang terbaik buat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Batu sandungan kita satu, otaknya duit, duit dan duit. Yang kedua, sanjungan, like, views, comment and share and save, pujian baik online ataupun offline. Hati-hati. Gua ngomong buat diri saya, mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi dari pengingat ini buat diri Abi sejati. Tapi kan saya olahraga sebagai personal trainer, olahraga dibayar. Ya, itu beda. Lagi-lagi ya, jangan. Wah, toh berarti kalau saya jadi personal trainer, olahraga dibayar, nggak boleh dong. Ngajar furusiah, ya itu kan jihad gitu misalnya. Ya, ngajar ngaji nggak boleh dibayar. Wah, itu kan konteksnya beda. Ya, bukan itu yang pertama. Kayak kemarin. Nabi pulang kan jam jam 7 nyampe dari Surabaya. Di Parung ternyata busnya, nggak nyampe ke Bogor. Oke, salah Abi.
berangkatnya sih dari depan rumah tuh naik Agramas depan komplek KBB itu ada poolnya ternyata ada agennya enak pas berangkat depan komplek. Nah pas pulang ternyata di Parung. Oh ternyata kan Parung masih jauh tuh ke sini. Naik ojek lah ada ojek di tukang parkirnya. Ya. Berapa bang? 100.000 mahal bener bang. Kayak naik mobil tuh mah nge-grab mobil aja gue. Yaudah maunya berapa yaudah. Saya ngeliat ya bang di Gojek berapa dia tuh pakainya Maxim. Gue kan nggak punya Maxim. Oh ternyata 67.000 ya 70.000 ya bang. Oke deal jalan. Di jalan dia ngobrol dan seterusnya. Gue demen sama nih orang ngobrol enak walaupun gue nggak tahu dia ngomong apa karena ada angin gitu kan gitu. Ya yes, pokoknya dia juga apa namanya mengamalkan permudahlah transaksinya gitu kan. Ya nyampe rumah ya ini inspirasi ya. Ya Abi kasih 100.000 beneran begitu. Ini 30.000 buat sarapan bang. Wah dia seneng banget mendoakan bla 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 dan seterusnya. Ya, itu kan Allah menggerakkan hati hambanya untuk ngasih lebih kan. Transaksinya ada. Oke, at the end terus dia Abi berasumsi karena dia ikhlas, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kasih tambahan 30.000 kan begitu. Kebayang nggak maksud Abi? Jadi ada hitungan-hitungan di luar hitungan transaksional dan itulah terjadi sama Abi hari ini ya, sama sama antum hari ini sejatinya hitungan-hitungan yang nggak bisa pakai logika transaksi gitu. Tapi pakai logika keimanan dan itu matematika iman, matematika Allah itu jauh jauh ya lebih besar, lebih hebat, lebih luas, lebih banyak. Nah, kalau kita hanya berpikir upah transaksional, yang kita hanya akan dapat transaksinya itu saja. Tok. Nah, itu kan cara bodoh untuk mencari rezeki. Paham ya, sampai di sini ya? Plus kedua, sanjungan. Ini berat karena berat buat Abi ya, karena ya hidup ini terlalu banyak sanjungan gitu ya. Terkait dengan pekerjaan, terkait dengan karir, terkait dengan bisnis, terkait dengan wah, menyanjung Abi dengan MB-nya lah katakan begitu. Makanya itu mah beben kalau Abi kan gitu ntar band oper-operan lagi. Gitu itu bagian dari ini sebenarnya bagian dari bahaya ini sanjung menyanjung nih gitu. Ain dan seterusnya. Paham maksud Abi ya? Gitu. Ya, nah, jadi abang kakak ayah bunda, yuk deh niatkan ikhlas dan harapkan pertemuan langsung bertatap wajah dengan Allah Subhanahu wa taala atas wasilah jihad fisabilillah kita berjuang ketika kita hidup di dunia. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul ya menatap wajah Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng asbab kita istiqomah til jannah ikut majelis Bismillah Academy ya ikut kegiatan-kegiatan di Masjid Muslim Bilioner dan dimanapun kelak nanti kita ada di Pondok di Lampung dimanapun ya ratusan cabang mudah-mudahan insya Allah terwujud ya. Kemana udah 175 orang kan ikut ya. Masya Allah di masjid di Bismillah Academy webinar kemarin. Baik, begitu abang kakak ya bunda, ya Allah rahmatullah. Mudah-mudahan pengingat buat diri Abi ini sejatinya juga menjadi pengingat buat antum semua. Ya, punya tiga ultimate dreams apa? Husnul khatimah, ya, masuk surga, lalu bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari pribadi. Terima kasih. Kita ketemu ya di pondok di jam 7 rencana jalan ke pondok. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. I love you guys.